6 hari, hanya 6 hari. Itu saja yang memisahkan antara kau yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan dan kau yang mendapatkan pahala seolah-olah berpuasa 365 hari penuh tanpa jeda. Bukan kiasan, bukan perumpamaan sastra, bukan pendapat seorang ustadz di pojok masjid. Ini adalah janji langsung dari mulut Rasulullah Muhammad SAW, tercatat dalam Sahih Muslim, salah satu kitab hadis paling sahih yang pernah ditulis dalam sejarah umat manusia. Beliau bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa sepanjang tahun." Dengarkan sekali lagi, sepanjang tahun. 365 hari pahala puasa diraih hanya dari 36 hari pengabdian. 30 hari Ramadan yang sudah kau lalui, ditambah 6 hari lagi di bulan Syawal. Itu saja. Dan pintu ini terbuka sekarang, tepat di bulan ini, tepat di saat kau mendengarkan kata-kata ini. Tapi yang membuatku ingin berbicara tentang ini hari ini bukan sekedar angkanya, bukan sekedar matematikanya. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih menggetarkan, yang tersembunyi di balik 6 hari itu. Sesuatu yang ketika kau benar-benar memahaminya, kau tidak akan pernah lagi melewatkan bulan Syawal tanpa mengambil kesempatan ini. Bulan Syawal datang setiap tahun membawa hadiah yang luar biasa ini. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Begitu banyak dari kita merayakan Idul Fitri dengan meriah, beristirahat beberapa hari, lalu membiarkan seluruh bulan berlalu begitu saja tanpa pernah meraih apa yang telah disediakan. Ada yang sama sekali belum pernah mendengar tentang puasa 6 hari ini. Ada yang sudah mendengar tapi bingung, kapan harus mulai, bagaimana caranya, apakah boleh jika masih punya hutang puasa Ramadan, apa yang terjadi jika tidak bisa menyelesaikan keenamnya. Hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Tapi lebih dari itu, kita akan menyelami hikmah, sejarah, teologi, dan makna ruhani yang tersimpan di balik amalan mulia ini. Sesuatu yang ketika kau benar-benar memahaminya, berpuasa 6 hari di Syawal bukan lagi terasa sebagai beban. Ia akan terasa sebagai sesuatu yang sangat kau rindukan. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, ada satu hal mendasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kita harus mengerti mengapa Allah yang Maha Tinggi merancang ibadah dengan cara seperti ini. Mengapa pahala yang begitu luar biasa dilekatkan pada sesuatu yang terlihat sesederhana 6 hari puasa sunnah di bulan setelah Ramadan? Karena inilah kuncinya. Ketika kau memahami alasannya, pelaksanaannya bukan hanya menjadi mudah, ia menjadi sesuatu yang dicintai hatimu. Ramadan baru saja berakhir. Hilal Syawal terlihat di langit. Takbir bergema memenuhi udara. Orang-orang bersukacita. Anak-anak berlarian dengan pakaian baru mereka. Keluarga berkumpul di ruang makan yang hangat. Aroma masakan khas memenuhi setiap sudut rumah. Dan semua ini benar dan indah. Karena Idul Fitri sendiri adalah anugerah dari Allah. Hari kebahagiaan sejati yang Rasulullah SAW bawa untuk umat ini. Beliau mengabarkan bahwa Allah telah menganugerahi kaum muslim 2 hari kegembiraan, menggantikan perayaan-perayaan dari masa sebelum Islam. Jadi Idul Fitri itu sakral, Idul Fitri itu nyata, Idul Fitri itu layak untuk dinikmati sepenuhnya. Tapi inilah pertanyaan yang akan mengubah cara kau melihat bulan ini selamanya. Apa yang terjadi setelah piring-piring pesta dibereskan? Apa yang dilakukan seorang mukmin dengan momentum spiritual yang telah dibangun selama sebulan penuh? Berpuasa, bersolat, bersedekah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Apakah semua itu menguap begitu saja seperti uap air di pagi hari? Apakah jiwa langsung jatuh kembali ke kondisi lamanya begitu suapan pertama masuk di pagi Idul Fitri? Ataukah ada sesuatu, sebuah jembatan, sebuah kelanjutan, sebuah jalan untuk membawa ruh Ramadan menemanimu sepanjang sisa tahun? Dan disinilah rahasia yang paling banyak orang lewatkan. Teman-teman, ikuti kanal ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena apa yang akan kau dengar selanjutnya bisa mengubah seluruh cara kau beribadah seumur hidupmu. Jangan lewatkan satu kata pun. Jawabannya adalah Syawal. 6 puasa Syawal adalah jembatan itu, bukan sekedar amalan tambahan yang bisa kau ambil atau tinggalkan sesuka hati.
Ini adalah jalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada umatnya agar buah-buah Ramadan tidak mati layu begitu saja ketika bulan itu pergi, agar sisa tahunmu dimulai dari titik spiritual tertinggi yang mungkin kau capai. Tapi, untuk memahami betapa beratnya bobot 6 hari ini, kita perlu mundur sejenak ke fondasi yang paling dasar. Kita perlu memahami apa sebenarnya puasa di mata Allah, bukan di mata kita, di mata Allah. Karena disinilah semuanya berubah. Dalam sebuah hadis qudsi, yaitu hadis di mana Allah sendiri yang berbicara melalui lisan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Hadis ini tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini adalah salah satu pernyataan paling mendalam yang pernah ada tentang hakikat ibadah. Pikirkan sejenak. Setiap amal yang kau lakukan, sholat, sedekah, haji, zikir, semuanya membawa pahala. Tapi puasa diistimewakan. Puasa diambil oleh Allah dan dinyatakan sebagai miliknya secara langsung. Mengapa? Para ulama besar seperti Ibnul Qayyim dan Ibnu Hajar al-Asqalani telah merenungkan pertanyaan ini dengan sangat dalam. Dan jawaban yang mereka temukan mengubah cara kita memandang setiap detik yang kita lalui saat menahan lapar dan dahaga. Ketika seseorang berdiri sholat, orang lain bisa melihatnya dan merasa kagum. Ketika seseorang menyerahkan hartanya untuk sedekah, orang lain bisa memuji kemurahannya. Ketika seseorang mengenakan ihram dan berangkat menunaikan haji, seluruh dunia bisa mengetahuinya. Tapi ketika seseorang berpuasa, benar-benar berpuasa, menahan dirinya dari makan, dari minum, dari segala hasrat, sejak fajar menyingsing hingga matahari tenggelam. Tidak ada satupun saksi di muka bumi ini yang bisa mengonfirmasi atau membantahnya. Ia bisa saja diam-diam makan di balik pintu yang tertutup, dan tidak seorang pun di seluruh alam semesta akan pernah mengetahuinya. Tidak seorang pun, kecuali Allah. Satu-satunya alasan seseorang benar-benar berpuasa adalah karena ia tahu Allah sedang menyaksikan. Karena cinta dan rasa takut kepada Allah benar-benar hidup di dalam dadanya. Tidak ada motivasi lain yang bisa membuat seseorang menanggung lapar dan dahaga seharian, selain keyakinan bahwa Sang Pencipta langit dan bumi sedang memperhatikan setiap tarikan napasnya. Inilah mengapa puasa membawa keintiman yang tidak dimiliki ibadah lain. Ia adalah ibadah yang paling dalam, berakar pada keikhlasan. Dan inilah sebagian dari alasan mengapa pahala puasa Syawal begitu dahsyat. 6 hari yang dilakukan dengan ketulusan itu, menyambung 30 hari Ramadan yang baru saja berlalu, dan Allah menghitungnya seolah kau berpuasa seluruh tahun. Sekarang mari kita buka matematika kemurahan ilahi ini. Karena ada logika yang sangat indah di baliknya, dan para ulama telah menjelaskannya dengan penuh kekaguman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Dan ini bukan hanya hadis. Ini dikonfirmasi langsung dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Barang siapa datang membawa kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahalanya." Sekarang terapkan prinsip ini pada puasa. 30 hari Ramadan dikalikan 10 menjadi 300 hari. 6 hari Syawal dikalikan 10 menjadi 60 hari. 300 ditambah 60 sama dengan 360. Dan 360 adalah jumlah hari dalam 1 tahun kalender Hijriah. Subhanallah. 36 hari pengabdian, 1 tahun penuh pahala. Inilah rahmat Allah yang bisa kau lihat bahkan dalam angka. Ibnu Rajab Al-Hanbali, salah satu ulama besar klasik, menjelaskan perhitungan ini secara terperinci dan semua 4 mazhab besar dalam fikih Islam mengafirmasinya. Tapi jangan berhenti di sini, karena pahala puasa Syawal bukan sekedar soal aritmatika, ada dimensi spiritual di baliknya yang melampaui semua hitungan ini. Dimensi yang ketika kau memahaminya, kau akan menyadari bahwa 6 hari ini bukan tentang angka sama sekali. Dan dimensi itulah yang akan kita buka sepenuhnya di bagian berikutnya.
Ramadan bukan sekedar 30 hari menahan lapar. Jika kau berpikir begitu, maka kau melewatkan sesuatu yang sangat besar. Ramadan dalam bahasa para ulama adalah sekolah. Sekolah ruhani paling intensif yang pernah ada di muka bumi. Selama 30 hari penuh, tubuhmu belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh universitas manapun di dunia ini. Tubuhmu belajar tunduk. Bukan tunduk kepada manusia, bukan tunduk kepada sistem, tapi tunduk kepada perintah Allah atas hasrat yang paling mendasar dalam dirimu. Lapar dan kau tidak makan. Dahaga dan kau tidak minum. Hasrat memanggil dan kau menolaknya. Dari fajar hingga matahari tenggelam, setiap hari selama 30 hari berturut-turut. Tapi bukan hanya tubuh yang dilatih. Lidahmu didisiplinkan. Tidak ada dusta, tidak ada gibah, tidak ada omongan kosong yang membuang waktu. Matamu dijaga dari apa yang tidak seharusnya kau lihat. Dan hatimu yang sepanjang tahun mungkin sibuk dengan 1000 urusan dunia, di bulan Ramadan hati itu dipaksa untuk kembali menghadap satu arah saja, kepada Allah. Melalui sholat malam yang panjang, melalui tilawah Al-Quran yang kau baca lembar demi lembar. Melalui air mata yang jatuh di sepertiga malam terakhir ketika kau memohon ampunan. Melalui kesadaran bahwa kematian itu nyata dan hari perhitungan itu pasti datang. Seorang muslim yang benar-benar menghidupi Ramadan bukan sekedar menjalankannya, tapi menghidupinya dengan seluruh jiwa, akan keluar dari bulan itu dalam keadaan yang berbeda dari saat ia memasukinya. Dosa-dosa telah diampuni. Kebiasaan-kebiasaan lama telah diriset. Jiwa yang tadinya berkarat, kini telah dipoles hingga bersinar. Ini bukan puisi. Ini kenyataan yang dirasakan jutaan muslim setiap kali Ramadan berakhir. Perasaan ringan itu, perasaan bersih itu, perasaan dekat dengan Allah yang begitu nyata hingga kau bisa merasakannya di setiap tarikan napas. Tapi disinilah tantangan terbesar dimulai. Dan ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW sangat memahaminya. Transformasi yang terjadi selama Ramadan itu rapuh. Ia perlu dijangkarkan. Ia perlu ditanamkan dalam-dalam agar akarnya kuat. Karena jika seseorang berpuasa dengan penuh semangat selama 30 hari, lalu begitu Idul Fitri tiba, langsung kembali ke setiap kebiasaan lamanya, seolah Ramadan tidak pernah terjadi. Maka buah-buah Ramadan itu tidak akan bertahan. Mereka akan layu, mereka akan mati, satu persatu, hari demi hari. Sampai di bulan ketiga atau keempat setelah Ramadan, kau akan merasa seolah semua yang kau bangun selama sebulan penuh itu tidak pernah ada. Jiwa itu seperti tanaman. Kau bisa menyiraminya selama 30 hari dan melihatnya tumbuh dengan indah. Tapi jika di hari ke-31 kau berhenti menyiramnya dan tidak pernah kembali, tanaman itu akan mati. 6 puasa Syawal adalah air untuk tanaman itu. 6 hari penyiraman setelah 30 hari penanaman. Ketika kau kembali berpuasa begitu cepat setelah Idul Fitri, masih dalam bulan yang sama dengan berakhirnya Ramadan, kau sedang mengirim pesan kepada Allah. Pesan tanpa kata-kata. Pesan yang berbunyi, "Ya Rob, aku tidak mau kehilangan apa yang Engkau berikan padaku di bulan Ramadan. Aku ingin tetap dekat denganmu. Aku tidak mau jiwaku kembali ke tempat yang gelap itu lagi." Dan Allah, dalam kemurahannya yang tidak bisa diukur oleh akal manusia, merespons pernyataan itu dengan pahala setahun penuh. Tapi ada sesuatu lagi yang dikatakan para ulama tentang puasa Syawal ini. Sesuatu yang ketika kau mendengarnya, mungkin akan membuatmu terdiam. Para ulama sepanjang sejarah Islam menyebut puasa 6 hari Syawal sebagai tanda. Tanda dari langit. Tanda bahwa Ramadanmu diterima oleh Allah. Dan inilah yang membuat 6 hari itu begitu istimewa. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, salah satu ulama besar yang karya-karyanya masih dibaca hingga hari ini, menulis sesuatu yang sangat menggetarkan. Beliau menjelaskan bahwa sebagaimana haji yang diterima oleh Allah tidak memiliki balasan selain surga,
Ramadan yang diterima oleh Allah memiliki tanda yang indah. Tandanya adalah ketika sang mukmin diberi kemampuan oleh Allah, sebuah taufik ilahi, untuk terus beribadah setelah Ramadan berakhir. Pikirkan ini dalam-dalam. Ketika kau merasakan dorongan di dalam dadamu untuk berpuasa di bulan Syawal, ketika ada sesuatu di hatimu yang menarikmu kembali kepada ketaatan meskipun Ramadan sudah pergi, meskipun dunia di sekitarmu sudah kembali makan dan minum seperti biasa, ketahuilah bahwa dorongan itu sendiri adalah rahmat dari Allah. Itu bukan sekedar keinginanmu. Itu adalah tanda bahwa 30 hari yang baru saja kau lalui tidak sia-sia di matanya. Dan jika kau mengabaikan dorongan itu, jika kau membiarkannya lewat begitu saja, kau mungkin sedang melewatkan sebuah isyarat langsung dari langit. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling banyak ditanyakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Detail-detail praktis yang harus kau ketahui sebelum memulai puasa Syawal. Karena ilmu ini bukan hanya indah untuk didengar, ia harus dijalani. Dan menjalaninya membutuhkan kejelasan yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Pertanyaan pertama yang selalu muncul, kapan puasa Syawal boleh dimulai? Jawabannya sangat tegas. Puasa Syawal dimulai paling awal pada hari kedua bulan Syawal. Karena hari pertama Syawal adalah Idul Fitri, dan Rasulullah SAW secara tegas melarang berpuasa pada hari raya. Larangan ini tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan hukumnya haram, tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Berpuasa di hari Idul Fitri bukan tanda kesalehan atau semangat ibadah. Itu adalah pelanggaran terhadap perintah Nabi SAW. Idul Fitri adalah hari yang Allah tetapkan untuk umatnya bersukacita. Dan bersukacita di hari itu adalah ibadah. Jadi jangan pernah berpuasa di hari pertama Syawal. Paling cepat kau bisa mulai adalah hari keduanya. Dan sebagian ulama sangat menganjurkan untuk tidak menunda. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ulama besar dari mazhab Hanbali, menekankan bahwa memulai puasa lebih awal di bulan Syawal lebih utama. Alasannya dua. Pertama, semangat Ramadan masih segar di dalam dada, dan memulai puasa saat semangat itu masih menyala akan membuat semuanya terasa jauh lebih ringan. Kedua, semakin cepat kau mulai, semakin kecil risiko bulan Syawal berlalu tanpa kau menyelesaikan ke-6 puasa itu. Karena Syawal punya batas waktu. Begitu bulan Zulkaidah masuk, pintu tertutup. Keutamaan khusus yang dijanjikan hadis itu terikat pada bulan Syawal dan tidak bisa dipindahkan ke bulan lain. Pertanyaan kedua yang paling sering muncul dan jawabannya mengejutkan banyak orang. Apakah 6 hari puasa Syawal harus dilakukan berturut-turut tanpa jeda, atau boleh disebar sepanjang bulan? Mayoritas ulama dari 3 mazhab besar, Syafi'i, Hanbali, dan Maliki, sepakat bahwa ke-6 hari itu tidak harus berturut-turut. Kau bisa berpuasa 6 hari beruntun langsung setelah Idul Fitri. Atau kau bisa menyebarnya, Senin di minggu pertama, Kamis di minggu kedua, beberapa hari di minggu ketiga. Semuanya sah. Semuanya berpahala. Yang penting ke-6-nya selesai sebelum Syawal berakhir. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam hal anjuran berturut-turut atau tidak. Tapi seluruh mazhab tanpa terkecuali sepakat bahwa puasa 6 hari Syawal sah dan berpahala besar, baik dipuasakan secara beruntun maupun terpisah. Dan ini adalah kemudahan yang luar biasa dari Allah. Kau tidak dipaksa ke dalam satu pola yang kaku. Kau diberikan keleluasaan untuk memilih cara yang paling sesuai dengan hidupmu, dengan jadwalmu, dengan kondisi tubuhmu. Yang Allah minta hanyalah keikhlasan dan penyelesaiannya dalam bulan Syawal. Tapi sekarang kita sampai pada sebuah pertanyaan yang lebih berat. Pertanyaan yang memengaruhi jutaan muslim di seluruh dunia setiap tahunnya, terutama para wanita. Pertanyaan yang jawabannya membawa bobot spiritual yang sangat besar dan telah diperdebatkan oleh para ulama selama berabad-abad. Bagaimana jika seseorang yang masih punya hutang puasa Ramadan berpuasa Syawal terlebih dahulu, dan ternyata seluruh pahalanya tidak dihitung? Ini bukan ancaman kosong. Ini adalah kekhawatiran nyata yang dirasakan jutaan muslim setiap tahun,
terutama para wanita yang karena siklus alami bulanan, mereka melewatkan beberapa hari puasa Ramadan. Dan jawaban dari pertanyaan ini telah diperdebatkan oleh para ulama terbesar dalam sejarah Islam selama berabad-abad. Posisi yang dipegang oleh mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, dan ditegaskan oleh para ulama besar kontemporer, adalah bahwa seorang muslim harus mendahulukan mengqadha hari-hari Ramadan yang terlewat sebelum berpuasa 6 hari Syawal. Logikanya jelas dan tegas. Yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Dan hadis tentang pahala puasa Syawal menyebutkan dengan spesifik, barang siapa berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan secara utuh. Jika seseorang masih memiliki hari-hari Ramadan yang belum dibayar, maka secara teknis Ramadannya belum selesai. Dan jika Ramadannya belum selesai, maka syarat untuk mendapatkan pahala setahun penuh itu belum terpenuhi. Tapi jangan putus asa di sini, karena sejumlah ulama lain, termasuk sebagian dari tradisi Maliki dan Hanbali, memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa seorang muslim boleh berpuasa 6 hari Syawal meskipun masih memiliki hari-hari qadha Ramadan yang belum terbayar, dengan syarat ia berniat dan berkomitmen untuk menyelesaikan qadha tersebut sebelum Ramadan berikutnya tiba. Alasan mereka didasarkan pada keluasan rahmat yang terkandung dalam hadis dan pada kenyataan praktis yang dihadapi banyak muslim. Bayangkan seorang wanita yang melewatkan 7 atau 8 hari Ramadan karena haid. Bulan Syawal hanya 30 hari, dan hari pertamanya sudah diambil oleh Idul Fitri. Menyelesaikan 8 hari qadha ditambah 6 hari Syawal, berarti 14 hari puasa dalam 29 hari tersisa. Bagi sebagian orang itu mungkin terasa ringan, tapi bagi ibu yang mengurus anak-anak kecil, bagi wanita yang bekerja penuh waktu, bagi mereka yang kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, 14 hari puasa dalam 1 bulan bisa menjadi beban yang sangat berat. Dan Islam tidak pernah bermaksud membebani umatnya melampaui kemampuan mereka. Posisi yang paling aman dan paling banyak direkomendasikan oleh para ulama saat ini adalah berusaha sekuat tenaga menyelesaikan qadha Ramadan terlebih dahulu jika memungkinkan. Tapi jika keadaan benar-benar menyulitkan, berdoalah kepada Allah dengan penuh harap, karena Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Dia mengetahui setiap usaha tulus yang ada di dalam hati setiap hambanya. Tidak ada yang luput dari penglihatannya. Tapi di sini ada sesuatu yang sangat indah yang banyak muslim tidak mengetahuinya. Sesuatu yang para ulama tunjukkan dengan penuh kegembiraan. Seorang wanita yang memiliki banyak hari qadha Ramadan tidak dibiarkan tanpa berkah Syawal. Ketika ia berpuasa untuk membayar hari Ramadan yang terlewat, dan puasa itu jatuh di bulan Syawal, ia mendapatkan pahala qadha Ramadan dari hari itu. Dan meskipun para ulama berbeda pendapat apakah ia juga mendapatkan pahala spesifik Syawal secara bersamaan, prinsip bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal siapapun yang beribadah dengan tulus adalah prinsip yang tidak terbantahkan. Ini dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi, jangan pernah merasa bahwa usahamu sia-sia. Jangan pernah merasa bahwa karena kondisimu berbeda dari orang lain, kau tidak mendapatkan apa-apa. Allah melihat apa yang tidak dilihat siapapun. Dan sekarang kita sampai pada sebuah pertanyaan yang jarang sekali dibahas, namun jawabannya menyimpan hikmah yang sangat dalam. Mengapa Syawal? Dari 12 bulan dalam kalender Islam, mengapa justru bulan ini yang dipilih untuk menyimpan harta karun spiritual sebesar ini? Mengapa Rasulullah SAW tidak meresepkan 6 hari puasa sunnah di bulan Rajab yang mulia, atau di bulan Syaban yang penuh keutamaan, atau di bulan manapun yang lain? Apa yang begitu istimewa tentang bulan yang datang tepat setelah Ramadan ini, sehingga menjadi rumah bagi janji sebesar pahala setahun penuh? Dan disinilah para ulama yang menghususkan diri dalam hikmah di balik syariat, membuka sebuah pintu pemahaman yang akan mengubah cara kau memandang seluruh kalender ibadahmu. Penempatan 6 puasa tepat setelah Ramadan bukan kebetulan. Ia adalah rancangan ilahi yang mengandung rahmat sekaligus hikmah yang sangat dalam.
Rahmatnya terletak pada kenyataan bahwa jiwa yang baru saja menyelesaikan 30 hari puasa Ramadan sedang berada di puncak kondisi terbaiknya. Mesin pengendalian diri telah dilatih dan dikuatkan selama sebulan penuh. Otot-otot kesabaran sudah terbiasa bekerja. Naluri untuk menahan hasrat sudah menjadi kebiasaan kedua. Memulai puasa Syawal saat seluruh perangkat spiritual ini masih hangat, masih aktif, masih berjalan dengan lancar, jauh lebih mudah daripada mencoba berpuasa sukarela 6 bulan kemudian ketika semua kebiasaan Ramadan sudah lama pudar dan tubuh sudah lupa bagaimana rasanya melewati siang hari tanpa makan dan minum. Ini seperti seorang pelari maraton. Jika kau baru saja menyelesaikan latihan intensif selama sebulan dan tubuhmu dalam kondisi prima, berlari 6 km tambahan akan terasa ringan. Tapi jika kau berhenti berlatih selama 6 bulan dan baru mencoba berlari lagi, 6 km itu akan terasa seperti siksaan. Allah mengetahui ini. Dia yang menciptakan jiwa manusia. Dia yang memahami kelemahannya dan kekuatannya lebih dari siapapun. Dan dia menempatkan kesempatan ini tepat di saat kau paling siap untuk mengambilnya. Tapi hikmahnya tidak berhenti di situ. Para ulama berbicara tentang sebuah konsep yang mereka sebut muwasalat al-ibadah, yaitu kontinuitas ibadah. Dan konsep ini mengungkap sesuatu yang sangat mendasar tentang apa artinya menjadi hamba Allah yang sejati. Tanda terbesar dari ketulusan seorang hamba bukan bahwa ia beribadah dengan luar biasa di saat-saat sakral yang telah ditentukan, ketika semua orang di sekitarnya juga beribadah, ketika seluruh atmosfer mendukung, lalu sepenuhnya melupakan Allah di waktu-waktu biasa. Tanda terbesar adalah bahwa ibadahnya tidak berhenti, bahwa hatinya tetap terhubung dengan Allah melewati setiap transisi, dari Ramadan ke Syawal, dari Syawal ke bulan-bulan berikutnya, dari bulan-bulan biasa kembali ke Ramadan yang akan datang, tanpa jeda, tanpa kekosongan. Tanpa titik di mana ia benar-benar melupakan Tuhannya. Orang yang berpuasa di Syawal, tepat setelah Ramadan, sedang membuktikan bahwa ibadahnya tidak bergantung pada keramaian di sekitarnya. Tidak bergantung pada struktur bulan suci yang memaksa semua orang untuk ikut. Tidak bergantung pada tekanan sosial atau ekspektasi masyarakat. Ibadahnya bergantung hanya pada satu hal, cinta dan rasa takutnya kepada Allah. Dan hanya itu. Ada satu dimensi lagi yang menyentuh hakikat paling dalam dari hubungan antara Ramadan dan Syawal, dan ini berkaitan dengan taubat, dengan pengampunan. Ramadan adalah bulan pengampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwa barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Idul Fitri tiba sebagai perayaan atas pengampunan itu. Sukacita seorang jiwa yang telah dibersihkan. Tapi pertanyaan yang jarang orang tanyakan adalah ini. Apa yang seharusnya dilakukan setelah diampuni? Jawabannya bukan berhenti. Jawabannya bukan kembali ke titik nol. Jawabannya adalah melanjutkan perjalanan. Dan puasa Syawal adalah cara seorang mukmin berkata kepada Tuhannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, "Ya Allah, Engkau telah mengampuniku, dan sekarang aku tidak akan berhenti. Aku akan terus berjalan menujumu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, bahkan jika amal itu kecil. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Dan 6 hari puasa di bulan Syawal adalah perwujudan sempurna dari prinsip ini. Bukan jumlah yang besar, bukan beban yang mustahil. 6 hari yang disebar di sepanjang bulan yang terdiri dari 30 hari. Itu bisa berarti berpuasa sekali dalam 5 hari. Hampir siapapun bisa melakukannya. Tapi konsistensi melakukannya setiap tahun, Ramadan demi Ramadan, Syawal demi Syawal, tanpa pernah berhenti, tanpa pernah melewatkan, membangun sebuah hubungan dengan Allah yang para ulama gambarkan sebagai salah satu ciri khas dari para wali Allah, para hambanya yang paling dicintai.
Tapi ada satu pertanyaan lagi yang banyak Muslim tanyakan tentang puasa Syawal. Sebuah pertanyaan yang jawabannya mengungkap sesuatu yang sangat indah tentang bagaimana ibadah dalam Islam dirancang untuk saling melengkapi seperti potongan-potongan mosaik yang sempurna. Banyak orang tidak tahu bahwa kau bisa mendapatkan 2 pahala sekaligus dalam satu hari puasa yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sering berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ketika para sahabat bertanya mengapa beliau memilih 2 hari itu, beliau memberikan jawaban yang sangat indah. Beliau menjelaskan bahwa amal perbuatan manusia dipresentasikan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, dan beliau mencintai agar amalnya dipresentasikan saat beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Bayangkan itu. Setiap Senin dan Kamis ada semacam laporan yang naik ke hadapan Allah tentang apa yang telah kau lakukan selama beberapa hari terakhir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ketika laporan itu sampai, ia sedang dalam kondisi paling mulia yang bisa dilakukan seorang hamba, yaitu sedang berpuasa untuk Allah. Selain itu, beliau juga berpuasa pada hari ke-13, 14, dan 15 setiap bulan dalam kalender Hijriah. Hari-hari ini dikenal sebagai Ayyam al-Bid, hari-hari putih, yaitu hari-hari ketika bulan purnama bersinar penuh di langit malam. Sekarang muncul pertanyaan yang sangat menarik. Jika seorang Muslim berpuasa pada hari Senin di bulan Syawal, bisakah ia menghitung hari itu sekaligus sebagai salah satu dari 6 puasa Syawal? Jawabannya dari mayoritas ulama adalah ya. Selama niat yang tulus untuk puasa Syawal hadir di dalam hati, hari itu bisa membawa 2 pahala sekaligus. Pahala puasa Senin karena amal sedang dipresentasikan kepada Allah, dan pahala puasa Syawal yang menghitung menuju 6 hari yang dijanjikan. Kebaikan dalam Islam tidak saling membatalkan. Mereka saling menumpuk, mereka saling memperkuat. Seperti cahaya yang ditambahkan di atas cahaya. Namun para ulama juga mengingatkan bahwa pahala paling sempurna dan paling utuh dari setiap sunnah diperoleh ketika kau berpuasa secara khusus untuk tujuan itu. Jika kau ingin mendapatkan pahala penuh dari puasa Senin secara tersendiri dan pahala penuh dari puasa Syawal secara tersendiri, maka berpuasa secara terpisah untuk masing-masing adalah jalan yang terbaik. Tapi bagi mereka yang waktunya terbatas, yang jadwalnya padat, yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk terlalu banyak berpuasa, menggabungkan niat adalah kemudahan yang Allah berikan. Dan ada pertanyaan lain yang sering muncul. Bagaimana dengan puasa hari Arafah yang jatuh di bulan Zulhijjah? Bisakah puasa Arafah menggantikan puasa Syawal yang tidak sempat diselesaikan? Jawaban dari mayoritas ulama sangat tegas. Tidak. Keutamaan puasa Syawal terikat secara khusus pada bulan Syawal yang datang setelah Ramadan. Ia tidak bisa dipindahkan ke bulan lain. Ia tidak bisa digantikan oleh puasa sunnah lain, betapapun mulianya puasa itu. Puasa Arafah memiliki pahalanya sendiri yang luar biasa. Puasa Asyura memiliki pahalanya sendiri. Puasa Senin dan Kamis memiliki pahalanya sendiri. Dan puasa Syawal memiliki pahalanya sendiri. Masing-masing berdiri di tempatnya. Masing-masing memiliki waktu, konteks, dan hikmah yang unik. Dan menghormati kekhususan itu, tidak mencampur adukan atau menggantinya sesuka hati, adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting tentang Islam. Ibadah dalam agama ini bukan kumpulan tindakan acak yang bisa kau atur sesukamu, seperti menyusun ulang perabotan di ruang tamu. Setiap amalan sunnah memiliki arsitektur yang dirancang dengan sempurna oleh Yang Maha Mengetahui. Seorang Muslim yang berpuasa 6 hari Syawal di bulan Syawal, lalu berpuasa Senin dan Kamis di sepanjang bulan itu, lalu menambahkan Ayyam al-Bid, ia telah membangun permadani ibadah yang sangat indah dalam 1 bulan saja. Permadani yang mencerminkan cinta mendalam terhadap sunnah dan kerinduan yang tulus untuk dekat dengan Allah. Tapi semua yang telah kita bicarakan sampai saat ini, matematika pahala, detail praktis, penggabungan puasa, semua itu baru sisi luarnya saja. Ada sisi dalam dari puasa Syawal yang jika kau mengabaikannya,
seluruh puasamu bisa jadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Dan peringatan ini datang langsung dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, selain rasa lapar dan dahaga. Ini bukan kata-kataku, ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan ini mungkin salah satu peringatan paling mengguncang dalam seluruh literatur hadis. Artinya sangat jelas, puasa sama seperti semua ibadah lainnya, bisa dilakukan dalam keadaan yang tidak menghasilkan manfaat spiritual sama sekali. Bukan karena puasa itu sendiri tidak bernilai, tapi karena kondisi batin orang yang berpuasa tidak pernah dilibatkan. Tubuh menjalankan bentuk lahiriah, perut kosong dari makanan, mulut tidak menyentuh air dari fajar hingga maghrib, tapi jiwanya tidur, hatinya tidak hadir. Pikirannya ada di mana-mana kecuali di hadapan Allah. Dan di penghujung hari, yang tersisa hanyalah perut yang lapar dan tenggorokan yang kering, tanpa pahala, tanpa kedekatan dengan Allah, tanpa apa-apa. Lalu, apa yang mencegah puasa Syawal dari kekosongan semacam ini? Apa yang membuat 6 hari itu benar-benar bermakna dan bukan sekedar ritual kosong yang dilakukan karena kebiasaan? Para ulama besar dari sepanjang sejarah Islam, dari Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin, hingga Ibnul Qayyim dalam Madarij Al-Salikin, menunjuk pada beberapa kualitas batin yang harus hadir di dalam hati setiap orang yang berpuasa. Kualitas pertama adalah niyah, niat yang tulus dan sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua amal itu hanya ditentukan oleh niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini ditempatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai hadis pembuka dalam kitab Sahihnya, bukan secara kebetulan, tapi secara sengaja, sebagai fondasi dari seluruh praktik Islam. Niat untuk puasa Syawal harus jelas dan hidup di dalam hati, bukan sekedar mengikuti orang lain, bukan karena malu jika tidak berpuasa, tapi karena kau berpuasa untuk Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Niat ini tidak perlu diucapkan dengan lantang, ia tinggal di hati, tapi ia harus nyata. Kualitas kedua adalah zikir, mengingat Allah sepanjang hari puasa. Hari puasa yang berlalu dalam hiburan, dalam obrolan yang tidak ada gunanya, dalam menggulir layar ponsel dari pagi hingga sore, adalah hari puasa yang secara teknis sah, tapi secara spiritual terbuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan puasa dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat dan doa yang tulus. Hari puasa Syawal seharusnya menjadi hari di mana mulutmu yang tidak makan dan minum itu sibuk dengan hal yang jauh lebih mulia, menyebut nama Allah, membaca firman-Nya, memanjatkan doa yang keluar dari hati yang benar-benar merindukannya. Kualitas ketiga adalah syukur. Berpuasa dengan hati yang dipenuhi rasa terima kasih. Bersyukur bahwa kau diberi kesempatan menjalani Ramadan. Bersyukur bahwa tubuhmu masih mampu berpuasa. Bersyukur bahwa kau dibimbing untuk mengenal sunnah ini, sementara jutaan orang di luar sana bahkan tidak pernah mendengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah ridho dengan seorang hamba yang makan lalu memujinya, dan minum lalu memujinya. Jika Allah ridho hanya dengan ucapan syukur saat makan, bagaimana dengan rasa syukur yang menyertai seluruh hari puasa? Kualitas keempat adalah khusyuk, kehadiran hati yang utuh. Kesadaran mendalam bahwa kau sedang berdiri di hadapan Allah, bahwa setiap detik kau menahan lapar dan dahaga, itu bukan sekedar uji ketahanan fisik. Itu adalah momen di mana cintamu kepada Allah mengalahkan semua keinginan tubuhmu. Dan ketika kesadaran ini nyata, ketika ia benar-benar terasa di dadamu, itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan dalam hadis qudsi tentang puasa. Ia meninggalkan makanannya, minumannya, dan hasratnya demi aku. 4 kualitas ini bukan hal yang rumit. Bukan sesuatu yang membutuhkan bertahun-tahun latihan spiritual untuk memulainya. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusan
dan mengarahkan hati kepada Allah. Dan keindahan dari puasa Syawal adalah ia datang tepat di saat semua kualitas ini baru saja diasah oleh Ramadan. Tapi ada satu hal lagi tentang puasa Syawal yang membedakannya secara radikal dari pengalaman berpuasa di bulan Ramadan. Sesuatu yang membuat para ulama membicarakannya dengan nada yang sangat berbeda, penuh kekaguman dan emosi yang mendalam. Di bulan Ramadan, kau tidak pernah berpuasa sendirian. Dan itulah yang membuat Ramadan terasa begitu berbeda. Seluruh dunia Islam berpuasa bersamamu. Ketika alarmmu berbunyi untuk sahur di kegelapan sebelum fajar, jutaan alarm lain berbunyi di jutaan rumah lain di seluruh penjuru bumi. Ketika perutmu keroncongan di tengah hari, kau tahu bahwa miliaran perut lainnya juga sedang merasakan hal yang sama. Ketika azan maghrib berkumandang dan kau mengangkat segelas air untuk berbuka, ada lautan manusia yang melakukan hal yang persis sama di detik yang persis sama. Atmosfer Ramadan mendukungmu dari segala arah. Jadwal kehidupan berubah. Restoran tutup di siang hari. Masjid-masjid dipenuhi jamaah. Tilawah Al-Quran terdengar dari setiap sudut. Sahur dan buka puasa menjadi momen-momen sosial yang hangat. Keluarga berkumpul, tetangga saling berbagi makanan. Seluruh ritme masyarakat bergeser untuk menghormati bulan suci ini. Dan jujur saja, semua dukungan itu membuat berpuasa menjadi lebih mudah. Bukan berarti tidak berat, lapar tetap lapar, dahaga tetap dahaga. Tapi ada kekuatan luar biasa dalam mengetahui bahwa kau tidak sedang berjuang sendirian. Ada keberanian yang datang dari kebersamaan. Sekarang bayangkan ini, Ramadan berakhir, Idul Fitri berlalu, dan dunia kembali ke ritme biasanya. Pagi hari datang dan aroma kopi mengisi dapur. Sarapan tersaji di meja. Rekan-rekan kerjamu makan siang bersama seperti biasa. Tidak ada lagi sahur bersama. Tidak ada lagi buka puasa yang ditunggu-tunggu. Tidak ada lagi suasana masjid yang penuh sesak dengan jamaah tarawih. Dunia sudah bergerak meninggalkan Ramadan. Dan di tengah dunia yang sudah kembali normal itu, kau memilih untuk berpuasa, sendirian. Tanpa siapapun yang memaksamu, tanpa tekanan sosial, tanpa atmosfer yang mendukung, tanpa keramaian yang menemani, hanya kau dan Allah. Itulah puasa Syawal, dan inilah mengapa para ulama memandangnya dengan kekaguman yang begitu mendalam. Karena puasa Syawal memiliki kemurnian yang tidak dimiliki puasa Ramadan. Di Ramadan, selalu ada kemungkinan bahwa seseorang berpuasa sebagian karena semua orang di sekitarnya juga berpuasa. Malu jika tidak ikut. Takut dilihat makan di siang hari. Tekanan keluarga. Ekspektasi masyarakat. Semua itu bisa menjadi faktor yang bercampur dengan niat. Tapi di Syawal, semua faktor itu sudah hilang. Tidak ada yang memperhatikan apakah kau berpuasa atau tidak. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bertanya. Satu-satunya alasan kau menahan lapar dan dahaga di hari biasa di bulan Syawal, ketika semua orang di sekitarmu makan dan minum dengan bebas, adalah karena kau mencintai Allah. Karena kau mencintai sunnah Rasul-Nya. Karena ada sesuatu di dalam dadamu yang tidak bisa diam, yang ingin terus mendekat, yang menolak untuk berhenti hanya karena Ramadan sudah pergi. Dan cinta semacam itulah yang paling murni. Cinta yang tidak butuh saksi. Cinta yang tidak butuh tepuk tangan. Cinta yang hanya butuh satu hal, bahwa Allah mengetahuinya. Dan Allah memang mengetahuinya. Amalan ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh ulama di masa-masa belakangan. Ia memiliki akar yang langsung tertanam dalam sunnah Rasulullah SAW. Hadis utama yang menjadi fondasi seluruh pembahasan ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sangat istimewa, Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Sosok yang menempati tempat unik dalam sejarah Islam. Karena ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah setelah perjalanan hijrah yang penuh bahaya dari Mekah,
Rumah yang pertama kali menjadi tempat tinggal beliau adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dari mulut sahabat mulia inilah kita menerima hadis yang tercatat dalam Sahih Muslim. Tapi hadis ini bukan sekedar teks yang ditulis di atas kertas 14 abad yang lalu. Ia adalah amalan yang hidup, amalan yang dipraktikkan dan diteruskan dari generasi ke generasi tanpa pernah terputus. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil hadis ini dengan sangat serius. Mereka mengamalkannya, mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka, mereka mewariskannya kepada murid-murid mereka, dan murid-murid itu mewariskannya kepada generasi berikutnya. Dari para sahabat kepada para tabi'in, dari para tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, dari mereka kepada para ulama di masa keemasan Islam. Dari Baghdad ke Cordoba, dari Kairo ke Samarkand, dari masjid-masjid kecil di desa-desa terpencil hingga ke universitas-universitas Islam terbesar di dunia. Rantai ini tidak pernah putus. 14 abad. Dan ketika kau berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kau bukan sekedar mengikuti sebuah anjuran yang kau baca di sebuah buku atau dengar di sebuah video. Kau sedang bergabung dengan barisan panjang para hamba Allah yang membentang 14 abad ke belakang. Kau sedang melakukan apa yang para sahabat Rasulullah lakukan. Kau sedang berjalan di jalan yang sama yang telah dilalui oleh generasi demi generasi Muslim yang mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Ada sesuatu yang sangat mengharukan tentang kesinambungan ini. Umat Muhammad SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki umat manapun. Ibadahnya bukan sekedar seremonial, bukan sekedar ritual institusional yang dilakukan di gedung-gedung besar pada waktu-waktu tertentu. Ibadahnya personal, intim, berkelanjutan. Hidup di dalam hati setiap individu yang memilih untuk menjalaninya. Dan puasa Syawal adalah salah satu contoh paling murni dari sifat ibadah Islam yang seperti ini. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang sekali dibahas dalam konteks puasa Syawal, tapi yang sesungguhnya sangat relevan. Dimensi fisik. Hubungan antara puasa dan tubuh manusia. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengabaikan tubuh, beliau berbicara tentang hak-hak tubuh. Beliau menyeimbangkan antara ibadah dan kesehatan. Dan Islam selalu memandang manusia sebagai satu kesatuan utuh, jiwa dan raga, bukan hanya salah satunya. Ilmu pengetahuan modern tentang nutrisi dan kesehatan telah mengonfirmasi apa yang tradisi Islam sudah praktikan selama 14 abad. Puasa berkala memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Ia memberikan waktu istirahat dan pemulihan bagi sistem pencernaan yang bekerja tanpa henti sepanjang tahun. Ia mengaktifkan proses perbaikan di tingkat sel yang dalam dunia kedokteran modern dikenal sebagai autofagi, di mana tubuh membersihkan sel-sel yang rusak dan menggantinya dengan yang baru. Puasa juga membantu mengatur sensitivitas insulin, mengurangi peradangan di dalam tubuh, dan berkontribusi pada keseimbangan metabolisme secara keseluruhan. Dan inilah yang menarik. Tubuh yang baru saja menyelesaikan 30 hari puasa Ramadan berada di momen transisi biologis yang sangat unik. Sistem pencernaannya sudah dikalibrasi ulang, nafsu makannya sudah terdisiplin, ritme makannya sudah bergeser. Memulai puasa Syawal saat semua kalibrasi ini masih berlaku, saat tubuh masih dalam kondisi yang sudah terbiasa dengan puasa, membuat berpuasa secara fisiologis jauh lebih mudah daripada jika kau mencoba berpuasa 6 hari secara tiba-tiba beberapa bulan kemudian tanpa persiapan apapun. Ini adalah dimensi lain dari hikmah ilahi dalam menempatkan puasa Syawal tepat setelah Ramadan. Bukan hanya jiwa yang siap, tubuh pun siap. Tapi Rasulullah SAW selalu menekankan keseimbangan dan moderasi. Beliau tidak menganjurkan puasa setiap hari sepanjang tahun, bahkan beliau melarangnya. Beliau menjelaskan bahwa puasa terbaik yang berkelanjutan adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari secara bergantian. 6 hari Syawal adalah contoh sempurna dari keseimbangan Islam. Cukup besar untuk menghasilkan pahala setahun penuh,
namun cukup ringan untuk bisa dijalankan oleh sebagian besar umat Muslim tanpa membahayakan kesehatan. Tapi untuk memahami posisi puasa Syawal dalam gambaran besar kehidupan spiritual seorang Muslim, kita perlu melihat sesuatu yang jauh lebih luas. Sebuah peta perjalanan ibadah yang membentang sepanjang 12 bulan kalender Islam. Dan di peta inilah kau akan melihat betapa indahnya rancangan Allah untuk umat ini. Kalender Islam bukan deretan bulan-bulan yang datar dan seragam. Ia adalah sebuah landscape ruhani yang memiliki puncak-puncak dan lembah-lembah, waktu-waktu suci yang intens dan waktu-waktu biasa yang tenang, momen-momen fokus mendalam, dan periode-periode kelanjutan yang stabil. Dan jika kau bisa melihat landscape ini dari atas, jika kau bisa memandang seluruh 12 bulan sekaligus, seperti memandang sebuah pegunungan dari ketinggian, kau akan melihat sesuatu yang luar biasa indah. Ramadan adalah puncak gunung tertinggi, titik paling suci, paling terkonsentrasi, paling sakral dalam seluruh tahun. Selama 30 hari, seorang Muslim mendaki gunung itu dengan seluruh kekuatan jiwanya. Puasa, sholat, tilawah, sedekah, sholat malam, doa di sepertiga malam terakhir, semuanya mendorongnya naik, terus naik. Hingga di puncaknya, ia berdiri di titik tertinggi hubungannya dengan Allah sepanjang tahun. Idul Fitri adalah perayaan di puncak gunung itu. Sukacita seorang pendaki yang telah sampai. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Sang mukmin harus turun. Bukan turun ke dalam kekosongan spiritual, bukan jatuh bebas kembali ke dasar, tapi turun dengan langkah-langkah yang terukur, penuh kesadaran, menjaga ketinggian jiwa selama mungkin. Dan 6 puasa Syawal adalah langkah-langkah pertama dalam penurunan itu. Langkah-langkah yang diambil dengan hati-hati, dengan penuh perhatian, agar momentum yang dibangun selama Ramadan tidak hilang seketika. Setelah Syawal, sang mukmin memiliki puasa Senin dan Kamis yang bisa ia jalani sepanjang tahun. 2 hari setiap minggu di mana ia kembali ke kondisi puasa, kembali menahan hasrat, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada Ayam Al-Bid, hari ke-13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. 3 hari puasa di tengah-tengah setiap bulan yang menjaga ritme spiritual tetap berdenyut. Di bulan Zulhijjah ada puasa Arafah yang Rasulullah SAW sabdakan menghapuskan dosa 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Di bulan Muharram ada puasa Asyura yang menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Semua puasa sunnah ini tersebar di sepanjang 12 bulan kalender Islam adalah hadiah dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Sebuah sistem yang dirancang dengan sempurna untuk menjaga jiwa tetap terpelihara, hati tetap terhubung, dan ibadah tetap mengalir tanpa henti sepanjang setiap bulan dan setiap musim dalam setahun. Seorang Muslim yang menjalani semua amalan ini bukan sekedar berpuasa pada hari-hari yang telah ditentukan. Ia sedang menjalani kehidupan yang terus-menerus terhubung dengan Allah. Kehidupan di mana hari-hari biasa secara teratur diinterupsi oleh momen-momen ketulusan yang mendalam, pengendalian diri, dan mengingat Allah. Imam Al-Ghazali, ulama besar yang karyanya masih menjadi rujukan utama dunia Islam hingga hari ini, menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa tujuan dari seluruh ibadah adalah membangun sebuah hati yang terus menghadap kepada Allah, bahkan di saat-saat ibadah formal telah berakhir. Sholat selesai, tapi hati tetap berada di hadapan Allah. Puasa berbuka, tapi kesadaran akan Allah tidak ikut berbuka. Ramadan berlalu, tapi kedekatan dengan Allah tidak ikut berlalu. Dan puasa Syawal adalah latihan nyata untuk membangun kualitas hati yang seperti ini. Hati yang tidak membutuhkan struktur Ramadan untuk tetap dekat dengan Allah. Hati yang membawa kedekatan itu sebagai kondisi permanen, bukan kondisi musiman. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana seorang Muslim mempersiapkan diri untuk 6 puasa Syawal dan bagaimana ia memaksimalkan setiap detik dari hari-hari itu.
karena persiapan yang benar bisa mengubah 6 hari biasa menjadi 6 hari yang mengubah seluruh tahunmu. Persiapan terbaik untuk puasa Syawal sebenarnya dimulai sebelum Syawal itu sendiri tiba. Ia dimulai di dalam Ramadan. Seorang mukmin yang menghabiskan hari-hari terakhir Ramadan dengan berdoa sungguh-sungguh, memohon kepada Allah agar diberi kesehatan dan kemauan untuk mencapai Syawal dalam keadaan siap, memohon agar puasa Syawal dimudahkan, memohon agar ibadahnya diterima. Mukmin seperti ini memasuki bulan Syawal dalam keadaan yang sudah siap secara ruhani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meminta taufik kepada Allah, yaitu kemampuan ilahi yang diberikan kepada hambanya untuk bisa beribadah. Kita tidak bisa menjalankan satu sholat pun, menyedekahkan satu koin pun, atau berpuasa satu hari pun tanpa pertolongan dan izin dari Allah. Menyadari ini dan memintanya adalah ibadah tersendiri. Setelah Idul Fitri berlalu, persiapan praktisnya cukup sederhana. Tentukan 6 hari yang akan kau puasakan. Putuskan apakah kau akan menjalankannya berturut-turut mulai hari kedua Syawal atau menyebarnya sepanjang bulan sesuai dengan jadwal dan kemampuanmu. Jika kau tinggal bersama keluarga, komunikasikan rencanamu agar ritme rumah tangga bisa menyesuaikan. Waktu sahur yang lebih awal, persiapan buka puasa di sore hari, dan ini sesuatu yang sangat indah. Banyak keluarga muslim yang menemukan bahwa berpuasa Syawal bersama-sama sebagai keluarga memperdalam ikatan yang dibangun selama Ramadan. Anak-anak yang melihat orang tua mereka terus berpuasa, bahkan setelah Ramadan berakhir, menerima pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata manapun. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa cinta orang tua mereka kepada Allah bukan sekedar kewajiban yang dijalani sebulan lalu ditinggalkan, tapi sesuatu yang hidup, yang berkelanjutan, yang nyata, dan pelajaran itu akan mereka ingat seumur hidup. Niat untuk puasa sunnah sebaiknya dibuat pada malam sebelumnya. Ini adalah posisi yang lebih dianjurkan oleh para ulama. Meskipun sebagian besar ulama juga memperbolehkan membuat niat puasa sunnah kapan saja sebelum tengah hari, selama belum ada makanan atau minuman yang masuk sejak fajar. Bangunlah untuk sahur jika kau mampu, meskipun hanya untuk minum segelas air dan makan sebutir kurma. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ada barokah, keberkahan ilahi, dalam sahur. Sahur bukan sekedar makan untuk mengisi perut sebelum seharian tidak makan. Ia adalah sunnah. Ia adalah momen di mana kau memulai harimu dalam keadaan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkah dari mengikuti jejak itu melampaui sekedar rasa kenyang. Di sepanjang hari puasa, gunakan waktu yang biasanya kau habiskan untuk makan dan minum untuk sesuatu yang jauh lebih berharga. Zikir, tilawah Al-Quran, doa yang tulus dari hati yang sedang berpuasa. Karena inilah salah satu aspek paling dahsyat dari hari puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang sedang berpuasa termasuk dalam 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah. 3 golongan: orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, dan orang yang terzolimi. Pikirkan tentang itu. Ketika kau berpuasa di bulan Syawal, setiap doa yang kau panjatkan memiliki jalur khusus menuju langit. 6 hari puasa Syawal berarti 6 hari di mana doamu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki doa di hari-hari biasa. 6 kesempatan untuk meminta apapun yang hatimu inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menolaknya. Dan ketika matahari tenggelam dan waktu berbuka tiba, ada sebuah doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ucapkan. Sebuah doa yang singkat, namun mengandung kesadaran spiritual yang sangat dalam. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat nadi, dan telah tetap pahala insya Allah. Doa ini bukan sekedar ungkapan lega karena akhirnya boleh makan dan minum. Ia adalah pernyataan kesadaran. Kesadaran bahwa puasa yang baru saja dijalani bukan sekedar pencapaian fisik, bukan uji ketahanan, bukan diet,
tapi ibadah yang dilakukan untuk Allah dengan pahala yang menunggu dari Allah. Setelah setiap puasa Syawal selesai, para ulama menganjurkan untuk mengambil waktu sejenak dalam keheningan, bersyukur kepada Allah atas kemampuan menyelesaikannya, memohon agar puasa itu diterima, memperbarui niat untuk puasa berikutnya. Praktik sederhana ini disebut oleh para ulama sebagai muhasabah, introspeksi diri, dan ia termasuk salah satu alat pertumbuhan ruhani paling ampuh dalam Islam. Tapi dari semua yang telah kita bahas, ada satu kebenaran tentang puasa Syawal yang mungkin paling penting dari semuanya. Satu kebenaran yang jika kau benar-benar memahaminya, akan mengubah bukan hanya cara kau berpuasa, tapi cara kau menjalani seluruh hidupmu sebagai seorang Muslim. 6 puasa Syawal bukan tentang pahala, bukan tentang matematika, bukan tentang hitungan hari. Jika kau masih berpikir bahwa inti dari semua yang telah kita bicarakan ini adalah soal mendapatkan pahala setahun penuh, maka kau baru menyentuh permukaannya saja. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih menggetarkan, jauh lebih mengubah hidup. 6 puasa Syawal adalah tentang cinta. Cinta dalam bentuknya yang paling murni. Al-Quran menyatakan sesuatu yang sangat tegas dan sangat indah dalam surah Ali Imran. Allah berfirman melalui lisan Rasul-Nya, "Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." Perhatikan apa yang terjadi di ayat ini. Cinta kepada Allah dibuktikan bukan dengan perkataan, bukan dengan perasaan, bukan dengan klaim, tapi dengan satu hal saja, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kau mengikuti beliau, sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah bukan hanya menerima ibadahmu, Allah mencintaimu kembali. Allah membalasnya dengan cinta. Sekarang sambungkan ini dengan puasa Syawal. Setiap kali kau berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kau sedang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau sedang melakukan apa yang beliau ajarkan. Kau sedang menghidupkan apa yang beliau sampaikan. Dan dengan melakukan itu, kau bukan sekedar mengumpulkan pahala ke dalam rekening akhiratmu. Kau sedang mengekspresikan cinta. Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkanmu jalan ini. Cinta kepada Allah yang menjanjikan pahala setahun penuh atas 6 hari pengabdian. Dan cinta itulah akar dari segalanya. Tanpa cinta, puasa hanyalah lapar. Perut kosong dan tenggorokan kering tanpa makna. Tubuh menderita dan jiwa tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dengan cinta, puasa berubah menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Ia menjadi percakapan. Percakapan tanpa kata-kata antara seorang hamba dan Tuhannya. Percakapan yang dilakukan dalam bahasa pengendalian diri, dalam bahasa pengabdian, dalam bahasa kepercayaan penuh bahwa apa yang Allah janjikan pasti benar. Ketika kau menahan lapar di siang hari bulan Syawal, sementara tidak ada seorang pun di sekitarmu yang berpuasa, sementara dunia berjalan normal dan makanan tersedia di mana-mana, kau sedang berkata kepada Allah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kau berkata, "Aku di sini. Aku tidak berhenti. Aku tidak pergi. Ramadan sudah berakhir, tapi cintaku kepadamu tidak berakhir." Dan inilah hakikat terdalam dari seluruh amalan ini. Bukan angka, bukan perhitungan, tapi cinta yang mengalir dari hati seorang hamba kepada Tuhannya diekspresikan melalui tindakan yang paling sunyi, paling personal, paling tersembunyi dari mata dunia. Tapi ada musuh yang harus kau waspadai. Musuh yang datang tepat di saat kau paling rentan. Ibnul Qayyim, salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, menulis dalam karyanya Madarij al-Salikin tentang sebuah bahaya yang ia sebut sebagai kebiasaan menunda ibadah. Bisikan halus yang datang dari dalam dirimu sendiri, nafs, diri yang lebih rendah. Suara itu akan datang, pasti datang. Di pagi hari setelah Idul Fitri,
Ketika makanan tersaji di meja dan aroma kopi memenuhi ruangan, suara itu akan berbisik. Kau sudah berpuasa sebulan penuh. Kau pantas istirahat. Mulai saja minggu depan, masih ada waktu. Syawal masih panjang. Dan minggu depan, suara itu akan berbisik lagi. Masih ada 2 minggu, tidak usah buru-buru. Dan 2 minggu kemudian lagi. Dan tiba-tiba Syawal sudah berakhir. Pintu sudah tertutup. Kesempatan sudah pergi. Ibnul Qayyim menulis bahwa kebiasaan mengatakan nanti adalah salah satu senjata paling berbahaya yang menjauhkan manusia dari kebaikan. Waktu yang tepat untuk beribadah, tulis beliau, adalah sekarang. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Sekarang. Dan inilah kebenaran yang paling perlu kau dengar hari ini. Syawal datang hanya sekali dalam setahun. Ia membawa sebuah janji yang spesifik, yang bernama, yang jelas, langsung dari Rasulullah SAW. Janji itu tidak tersedia di bulan Zulkaidah, tidak tersedia di Rajab, tidak tersedia di Sya'ban. Ia hanya ada di Syawal, dan ia menunggumu di sana setiap tahun. Tapi berapa banyak lagi Syawal yang akan kita miliki? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu jawabannya. Malaikat maut tidak mengirim surat pemberitahuan. Ia tidak mengetuk pintu dan bertanya, apakah kau sudah siap? Ia datang pada waktu yang telah Allah tetapkan, dan tidak ada kekuatan di langit maupun di bumi yang bisa menundanya barang sedetik pun. Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang seharusnya membuat setiap muslim terbangun dari tidurnya. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan tercatat dalam Sahih Bukhari. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang. 5 perkara. Mudamu sebelum datang tuamu. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Kayamu sebelum datang miskinmu. Waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Kemampuanmu untuk berpuasa hari ini adalah sebuah kesehatan. Jangan anggap remeh. Ada orang-orang di luar sana yang sangat ingin berpuasa, tapi tubuh mereka tidak mampu. Ada orang-orang yang berbaring di atas tempat tidur rumah sakit, menatap langit-langit, berharap mereka bisa merasakan lapar puasa sekali lagi, tapi penyakit mereka tidak mengizinkan. Kau yang sehat, kau yang mampu, kau yang masih memiliki kekuatan untuk menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga maghrib, kau sedang memegang sesuatu yang banyak orang rela memberikan segalanya untuk memilikinya. Dan Syawal yang sekarang sedang berjalan ini, bulan yang detik-detiknya sedang berlalu saat kau mendengarkan kata-kata ini, adalah sebuah kesempatan. Pintu yang terbuka, gerbang yang menunggu. 6 hari saja. Hanya 6 hari dari 30 hari Syawal. 6 hari yang jika kau jalani dengan ikhlas, dengan cinta, dengan kesadaran penuh bahwa kau sedang berdiri di hadapan Allah, akan dihitung seolah kau berpuasa seluruh tahun tanpa jeda. 365 hari pahala dari 6 hari pengabdian. Ini adalah rahmat yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Ini adalah kemurahan yang hanya bisa datang dari Zat yang kemurahannya melampaui segalanya. Dan gerbang itu terbuka sekarang, tepat di hadapanmu. Tinggal 1 langkah. Maka masukilah, jangan tunda, jangan ragu. Jangan biarkan bisikan nafs mengambil dari tanganmu apa yang Allah sendiri telah sediakan untukmu. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua taufik untuk berpuasa 6 hari Syawal dengan keikhlasan yang sempurna, dengan cinta yang tulus, dan dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik puasa itu adalah detik di mana kita berdiri di hadapannya. Semoga Allah menerima Ramadan kita. Semoga Allah menerima puasa Syawal kita. Semoga Allah mencatatkan bagi kita pahala orang-orang yang berpuasa sepanjang tahun penuh. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai ibadah bukan sebagai beban yang harus ditanggung, tapi sebagai anugerah yang harus disyukuri. Yang mencintai sunnah Rasulullah SAW bukan sebagai kewajiban yang memberatkan,
tapi sebagai ungkapan cinta terdalam yang mampu ditampung oleh hati manusia. Dan semoga setiap Syawal dalam hidup kita menjadi bulan yang dimulai dengan sukacita Idul Fitri dan diakhiri dengan kepuasan 6 hari puasa yang diterima oleh Allah. Allahumma amin. Inilah pelajaran terbesar dari seluruh perjalanan yang telah kita lalui bersama hari ini. Ibadah yang paling berharga bukanlah yang paling berat atau paling lama, tapi yang paling tulus, yang dilakukan ketika tidak ada yang menyuruh, ketika tidak ada yang melihat. Ketika satu-satunya alasan adalah karena Allah ada di sana dan hatimu tidak sanggup untuk berhenti mendekat kepadanya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu satu pertanyaan, dan aku ingin kau benar-benar menjawabnya di kolom komentar. Jika Syawal ini adalah Syawal terakhirmu di muka bumi ini, dan kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi, apakah kau masih akan menunda 6 hari itu? Tulis jawabanmu di bawah. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jika ia mengingatkanmu pada sesuatu yang penting, tekan tombol suka dan berlangganan ke kanal ini agar ilmu ini sampai kepada lebih banyak saudara muslim di seluruh dunia.